Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikar Noviarni dengan NIM H01233335 dari kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 23. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Nah, di sini di belakang saya sudah ada mind map yang teman-teman bisa lihat. Pada bagian atas ini merupakan konsep pembelajaran mendalam. Nah, yang mana pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, maksud dari pembelajaran berkesadaran ini itu peserta didik sadar akan tanggung jawab mereka untuk belajar dan bagaimana mereka bisa mengatur strategi untuk melakukan pembelajaran mereka. Kemudian bermakna artinya bagaimana peserta didik bisa menerapkan pada kehidupan nyata. Yang diterapkan adalah hasil dari pembelajaran, sehingga mereka bisa memahami pembelajarannya dengan baik karena mereka terapkan di kehidupan yang nyata. Mereka melakukan praktek secara langsung di kehidupan nyata. Kemudian menggembirakan di sini maksudnya adalah bagaimana kita akan membuat pengajaran yang menyenangkan untuk peserta didik sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar seperti itu. Oke, sebelum kita lebih lanjut menjelaskan terkait kurikulum merdeka, pertama-tama kita harus tahu apa sih yang melatar belakangi kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, sini pertama adanya mutu pendidikan rendah, kemudian bonus demografi 2035, tantangan masa depan, hasil PISA atau LOTS. Nah, bisa saya simpulkan sebenarnya latar belakang ini itu berdasarkan hasil data yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas pendidikan, terutama kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS. Nah, berdasarkan data itu sebagian besar siswa masih berada pada level berpikir yang rendah. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa menghafal, tapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Oke, kemudian selanjutnya ada prinsip pembelajaran mendalam. Nah, prinsip pembelajaran mendalam ini ada 3 prinsip utamanya. Yang pertama itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi awal. Nah, kembali akan saya jelaskan. Jadi prinsip pertama berkesadaran. Nah, berkesadaran ini berarti peserta didik memahami tujuan belajar mereka. Nah, kemudian mereka memiliki motivasi dari dalam diri sendiri dan mereka mampu mengatur strategi belajar untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu bermakna. Bermakna ini berarti seperti pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa atau peserta didik itu bisa merasa apa yang mereka pelajari itu sebenarnya sangat penting dan bermanfaat. Dan yang terakhir tadi menggembirakan itu berarti suasana belajar itu harus dibuat menyenangkan, kemudian interaktif dan tidak membosankan, sehingga siswa itu bisa lebih termotivasi untuk belajar. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran mendalam. Nah, tujuannya ini adalah untuk memenuhi atau mencapai dari 8 profil lulusan atau 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama itu ada keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, dimensi-dimensi ini itu bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter dan keterampilan hidup, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait pembelajaran mendalam, itu ada 3 tahapan dari pembelajaran. Yang pertama itu memahami,
kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Nah, memahami pada tahap ini siswa itu membangun pemahaman terhadap konsep dasar, istilahnya terhadap teori. Jadi siswa dijelaskan atau mendapat mencari informasi terkait teori materi yang mereka pelajari, kemudian mereka akan memahami bagaimana konsep dasarnya, bagaimana teori-teorinya. Nah, setelah mereka memahami teori tersebut, kemudian mereka akan mengaplikasikan, menerapkan teori yang mereka pelajari tadi. Nah, semisal mereka akan dihadapkan dengan suatu masalah di kehidupan nyata, dan mereka akan mencoba untuk melakukan pemecahan masalah pada kehidupan nyata. Dan yang ketiga adalah merefleksi. Nah, pada tahap ini itu siswa akan mengevaluasi proses dari hasil belajar serta mereka memperbaiki strategi belajar untuk kedepannya. Nah, untuk contoh lebih jelasnya itu semisal dalam pembelajaran, kita ambil contoh pembelajaran di sekolah, pembelajaran ekonomi contohnya. Nah, siswa itu mereka tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga bagaimana mereka akan membuat simulasi usaha kecil, kemudian mereka akan merefleksikan hasilnya. Nah, selanjutnya adalah di dalam pembelajaran mendalam itu ada 4 kerangka. Yang pertama ada praktik pedagogis, kemudian ada kemitraan, lingkungan, dan digital. Nah, keempat kerangka ini saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Nah, dalam penerapan pembelajaran mendalam ini kita melakukan beberapa perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu identifikasi. Kita mengidentifikasi apa saja sih kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian setelah kita tahu bagaimana karakteristik dan kebutuhan belajar mereka, nah kemudian kita akan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, setelah kita mendesain, kita akan melaksanakan pengalaman belajar, dan yang terakhir tentunya kita akan mengadakan asesmen. Nah, asesmen ini dilakukan di awal proses dan akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya teman-teman, di dalam pembelajaran mendalam ini tentunya peran guru ini sangat penting untuk menyukseskan pembelajaran mendalam ini. Nah, ada pun beberapa peran dari guru, yaitu mereka sebagai aktivator yang membantu mengaktifkan suasana belajar, yang istilahnya seperti memantik siswa untuk belajar mencari informasi. Kemudian kolaborator, bagaimana guru berkolaborasi untuk menyukseskan pembelajaran mendalam ini. Dan yang terakhir sebagai pengembang budaya. Nah, guru itu tidak hanya mengajar, tapi guru juga membimbing dan memfasilitasi siswa di dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian lebih aktif, serta relevan dengan kehidupan nyata. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan peserta didik atau siswa itu tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu menerapkan dan merefleksikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih memperhatikan sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.